Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nggak nyangka peristiwa besar ini kamu alami. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Nggak nyangka peristiwa besar ini kamu alami. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di kartu pertama ini ada good news. Ada, kamu akan mendengar nih, ini ada telinga. Kamu akan segera mendengar kabar baik ya. Kabar yang mungkin selama ini kamu harapkan. Mungkinkah ini tentang sebuah cinta yang kamu harapkan, seseorang yang mungkin jauh dari kamu, dan mungkin dia ingin menyampaikan bahwasanya dia ingin datang dan berkomitmen dengan kamu. Jika ada nih kamu yang punya hubungan LDR, atau ketemunya itu di sosial media, atau ketemunya itu di aplikasi, mungkin sudah sejak lama, kamu intens, terus kamu mendengar kabar bahwasanya dia akan datang bertemu dengan kamu, karena dia sudah yakin kalau kamu itu adalah seseorang yang dia cari gitu loh ya. Atau juga beberapa dari kamu yang mungkin saat ini lagi menunggu panggilan pekerjaan, semoga aja kamu akan mendengar kabar seseorang akan memanggil kamu untuk interview kah, untuk tes gitu ya. Intinya ada aja peluang yang akan kamu dapatkan. Semoga ya dalam waktu dekat ini atau saat ini kabar ini akan segera kamu dengar. Oke. Ada sun, ada happiness and well-being. Nah, kebahagiaan dan ini akan membawa kebaikan buat kamu ya. Ini apa ya? Ada sebuah harapan, ada sebuah peluang yang kamu dapatkan. Tentang apakah itu? Mungkin tentang kerjasama kamu mungkin dengan orang-orang yang melihat bahwasanya kamu itu berkualitas. Karena di sini mungkin ada kabar baik. Ini terhubung juga, tersinkron dengan kartu ini bahwasanya kamu mendengar ada orang-orang mungkin ingin menarik kamu bekerja di perusahaannya, atau ingin join bisnis dengan kamu ya. Itu membuat kamu bahagia sekali ya. Jadi ada harapan kamu, ada peluang kamu untuk mencapai kebahagiaan ini. Itu jika dari segi finansial. Jika dari segi cinta, ada sebuah kebahagiaan yang mungkin akan kamu dapatkan dari seseorang yang mungkin sudah lama mengenal kamu, tapi cinta itu tidak pernah diungkapkan. Namun saat ini, saat mungkin kamu yang sudah menjadi single, dia mencoba untuk mengatakannya kepada kamu. Dan itu cukup membahagiakan. Ibarat kata ini, kamu itu makin bersinar. Karena bersinarnya kamu lah, sehingga membuat orang-orang jatuh hati kepada kamu. Banyak orang-orang mulai mendekat ke kamu yang tadinya mereka tidak peduli dengan kamu, sekarang mulai peduli gitu loh. Kenapa? Karena kamu yang mulai bersinar di sini. Oke, nah mungkin juga banyak sih kamu yang kamu dengar nih ada kabar baik gitu ya. Ada orang-orang mungkin yang menceritakan tentang kamu, tentang kebaikan kamu, kepintaran kamu ya, kepiawaian kamu mungkin dalam bekerja ya, kamu yang mungkin multi talenta, sehingga kamu itu jadi topik pembicaraan. Nah, membuat orang-orang merasa kagum, justru pengen dekat, mengenal kamu lebih dekat begitu. Oke. Ini cukup ya juga mengejutkan sih. Kamu nggak nyangka juga ternyata sesuatu hal yang kamu lakukan itu membuat dampaknya itu kayak perubahannya cukup signifikan gitu ya. Ini ada bird flying, new is on the way. Nah, sesuatu yang mungkin akan datang kepada kamu ini ya sekarang mungkin lagi proses ya. Itu entah apakah itu orang baru kah, atau mungkin pekerjaan baru kah ya. Karena selama ini mungkin kamu yang sendiri
karena kamu capek mikirin cinta yang menjenuhkan, yang membosankan. Karena di cinta itu selalu saling menyakiti, itu yang kau pikirkan ya. Bahkan kamu juga pernah merasa ada trauma di masa lalu, sehingga kamu memilih untuk sendiri. Namun sekarang ya sesuatu hal yang baru itu akan mulai datang kepada kamu. Seseorang kah yang mulai kamu rasakan cintanya? Ternyata ada cinta yang bersambut di sini. Ya, semoga aja ini akan kamu miliki segera. Ini ada angel, spiritual guidance, protection from harm. Nah, kamu ini juga seseorang yang spiritualnya itu kuat banget. Ya, kamu itu mungkin orang yang selalu rajin ibadah, kamu orang yang selalu berbuat baik ya, sehingga akhirnya kamu itu selalu diprotek dari hal-hal buruk, dari hal-hal mungkin menyakitkan. Sehingga mungkin ya seperti ini, seandainya kamu dulu, mungkin ini sebuah cerita ya, bisa jadi ada yang resonate. Kamu dulu punya hubungan cinta dengan seseorang, dan itu cukup lumayan lama dan saling mencintai. Kamu ngerasa udah mengenal dia lebih dekat, sangat dekat. Tetapi mungkin waktu mungkin berkata lain, antara kamu dengan dia itu terjadi konflik. Dia mungkin meninggalkan kamu ya. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada kamu, protect ya. Kamu itu terprotek dari hal buruk. Mungkin saja seseorang yang kamu cintai tadinya ya sudah membohongi kamu, sudah mengkhianati kamu, yang ternyata dia bukan yang terbaik buat kamu ya. Jadi kamu harus bersyukur dengan yang terjadi tersebut ya, karena itu adalah perjalanan spiritual kamu. Jika kamu yakin bahwasanya seseorang ini mungkin bukan yang terbaik, maka yakinkan diri kamu, seseorang yang akan datang akan jauh lebih baik, begitu ya. Ini dia. Ada pay attention to your heart. Nah, sesuatu hal mungkin akan terbayarkan dari rasa sakit kamu. Kamu akan sembuh dari rasa sakit ya, sembuh dari kecewa. Nah, ini juga yang kamu tunggu-tunggu ya. Kesembuhan kamu dari semua masalah yang kamu hadapi saat ini. Pernah sih mungkin kamu ingin menyerah. Ini peristiwa yang mungkin yang aku katakan ya cukup besar ya. Peristiwanya di mana kamu itu kayak mengalami rasa sakit hati yang cukup lama gitu ya. Tetapi akhirnya semua itu bisa terselesaikan atau bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Diri kamu yang benar-benar ingin sembuh dari masalah ini, sehingga akhirnya kamu tidak mau fokus lagi pada masalah. Sekarang mungkin kamu lebih fokus kepada pencapaian kamu di masa depan. Mempersiapkanlah ya, menata ulang kembali kehidupan kamu untuk masa depan, karena masa lalu itu tidak bisa kita kembalikan, tidak bisa kita ulang lagi. Yang bisa kita lakukan adalah ya menata kembali hidup kita untuk menuju ke masa depan, memperbaiki, mempersiapkan gitu loh ya. Ini ada dog, protection from a powerful friend. Nah, aku juga melihat beberapa dari kami ini memiliki seorang teman ya. Teman ini yang memang harus kamu jaga, karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang kamu alami. Mungkin saja kegalauan hati kamu, terus kekecewaan kamu yang pernah ditipu ya, kamu punya masalah, namun ada seorang teman yang selalu setia dengan kamu. Nah, jika kamu menyadari ada yang ya setia di saat kamu terpuruk, kita menguji orang itu ya seperti itu. Di saat kita terpuruk, ada nggak yang mendekat dengan kita? Nah, disitulah nantinya kamu, jika ada, jagalah dia. Jangan sampai dia kamu sakiti dengan kata-kata atau dengan tindakan ya. Karena seseorang ini sulit akan dicari. Kebanyakan teman itu hanya teman untuk bersenang-senang. Saat kamu susah, mereka mungkin tidak akan pernah ada ya. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu orakel ya. Seperti apakah yang akan terbaca di sini? Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Oke. Kita akan coba cek di sini. Full moon. Nah, aku melihat kamu akan melihat juga nih. Aku melihat juga, kamu juga melihat ya, ada hasil dari kerja keras kamu. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu rindukan ya, apa yang kamu lihat itu bisa akan kamu miliki di sini. Ya, yakinkan diri kamu, karena kamu ini mungkin punya power, punya kekuatan, punya kemampuan ya untuk mencapai semua harapan itu. Ya.
Jadi sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang memang sudah kamu lewati dan itu membawa dampak positif kepada kamu jika kamu selalu berpikir positif dan bersyukur. Apapun yang terjadi pada kamu, ya bersyukurlah kamu. Bahwasanya itu terjadi. Karena terkadang begitulah cara Tuhan untuk melindungi kita dari orang-orang jahat, walaupun kita disakiti, hati kita sakit gak ya, hati kita kecewa, tapi itulah cara Tuhan untuk menghindari kita dari orang-orang toksik itu. Jadi kamu harus bersyukur jika ada seseorang yang meninggalkan kamu, ya syukuri aja, karena mungkin orang itu tidak layak buat kamu. Oke? Di sini ada stay true to yourself. Dan ada beberapa dari kamu mungkin lebih fokus kepada diri sendiri, lebih fokus kepada kebahagiaan diri kamu. Kamu pengen mencari kebahagiaan nih untuk diri kamu, ya. Di sini akhirnya kamu akan bisa melewati semua tantangan itu. Akhirnya mungkin kamu bisa ikhlas, kamu bisa memaafkan. Terkadang walaupun sulit ya, tapi di sini aku melihat kamu bisa memaafkan. Dan kamu lebih fokus kepada diri sendiri. Saat kamu sudah memaafkan orang-orang punya salah kepada kamu, disitulah kamu menemukan ketenangan di jiwa kamu, ya, sehingga kamu bisa merasakan ya suatu perubahan cukup luar biasa dalam hati kamu. Kamu bisa tenang, nyaman, damai gitu ya. Oke? Ini ada transformation. Nah, di sini aku juga melihat kamu akan mengalami suatu perubahan besar juga di sini. Karena peristiwa besar ini mungkin akan membuat perubahan besar juga kepada kamu. Mungkin saja tadi dari segi cinta, mungkin yang tadi awalnya kita saling support, saling mencintai, ternyata ya harus kandas. Namun ya, saat kamu sudah bertransformasi, kamu introspeksi diri, disitulah nantinya kamu menemukan orang yang benar-benar tepat untuk hidup kamu. Oke? Kalau kamu ngerasa jika ini ada masalah dari diri kamu, di mana kenapa ya kalau aku menjalin hubungan itu selalu aja tidak berhasil, ya mungkin saja ada hal-hal yang mungkin tidak dia suka dari kamu. Mungkin kita disitulah kita butuh introspeksi diri. Terkadang tidak selamanya apa yang sudah kita lakukan, mungkin kebaikan-kebaikan, terkadang itu tidak terlihat oleh mereka. Yang terlihat itu adalah hal buruk yang sudah kita lakukan, ya, camkan itu. Jadi kita tidak, sebenarnya ya, jangan terlalu juga sih baik-baik sama orang. Terkadang orang juga tidak baik sama kita, tapi nggak ada salahnya juga ya kita itu berbuat baik ke sesama. Oke? Tapi kita harus lihat-lihat dulu ini dari segi apa, ya. Ini ada movement, inspiration is draw to motion. Ya, di sini aku melihat juga beberapa dari kamu menemukan inspirasi yang bisa membuat hidup kamu itu berubah. Ya, banyak sekali. Ini ada sun, find a balance. Kamu akan menemukan suatu keseimbangan dalam hidup kamu, kestabilan. Baik itu cinta, baik itu pekerjaan, itu kamu akan stabil. Karena kamu sudah bisa memanage waktu kamu dengan sebaik mungkin, gitu ya. Karena itu yang terpenting ya, disiplin diri kita juga harus penting. Jangan kita asal-asalan ya hidup ini ya harus kita nikmati, benar. Tapi kita juga punya aturan-aturan tertentu ya. Aku yakin kamu juga sudah paham. Ada case circle, health boundaries are crucial for growth. Aku melihat di sini akan ada pertumbuhan ya yang akan kamu alami mungkin dengan seseorang yang mungkin selama ini menyukai kamu. Itu ada sebuah kebahagiaan yang kamu rasakan karena kamu dengan dia satu circle dan kamu dengan dia akan bertemu di sini. Bisa juga sih antara kamu dengan dia akan menikah atau bagaimana ya. Tapi kita akan coba lihat dari kata Tarot dulu. Apakah yang terbaca di sini? Oke. Apakah yang terbaca? Untuk zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu, kita akan juga baca ya. Zodiak apa aja? Oke. Satu lagi. Ya. Eight of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri di sini. Wow, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Ada King of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di bottom of the deck ini ada Eight of Pentacles.
Beberapa dari kamu itu mungkin setelah kejadian yang menimpa kamu, mungkin kamu pernah dibohongi atau ditipu oleh klien, oleh orang terdekat kamu, atau oleh pasangan kamu sendiri, ya. Pernah tertipu. Tapi saat ini kamu berjuang lagi untuk mengambil sesuatu hal yang sudah hilang dari kamu, ya. Walaupun terkadang dalam bentuk yang berbeda. Oke. Nah, di sini jika kamu tekun, jika kamu yakin kamu akan menemukan hal yang terbaik, ya. Kamu akan menemukan hal yang terbaik. Ya. Two of Cup. Nah, di sini pertemuan yang benar-benar saling mengikat nantinya. Mungkin saja kah ini pertemuan yang kamu harapkan, pertemuan yang diatur oleh semesta untuk kamu dengan dia, ya. Walaupun mungkin di sini seseorang itu jauh dari kamu, tapi pada akhirnya mungkin saja akan datang menemui kamu. Kenapa? Karena di sini dia begitu sangat memikirkan kamu. Sangat memikirkan kamu di sini. Dia merasa kamu akan bisa membawa dia kepada kondisi yang stabil, benar-benar stabil, ya. Ini, semoga aja ya, apa yang dia harapkan dari kamu itu bisa kamu wujudkan. Ini ada Eight of Swords. Terlihat jelas sekali dia itu kayak terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti. Apakah di sini terjadi cinta yang terlarang, cinta yang hadirnya orang ketiga, begitu. Intinya di sini aku melihat kamu kayak terjebak dalam satu kondisi, ya. Ini ada Eight of Swords, Knight of Swords, ada Knight of Cup. Antara kamu dengan dia tuh sama-sama punya trauma, sama-sama saling mencintai, ya. Tapi dengan trauma ini, kamu mencoba untuk membatasi diri. Kamu mencoba untuk benar-benar kayak fight lagi gitu, ya. Agar apa? Agar nanti apa yang kamu miliki itu akan kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Oke, ini dia. Teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan, ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.